Hai semua, di video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika dan juga sistem filsafat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Emilia Sinabru Ginting dari Universitas Sriwijaya Palembang, Prodi Ilmu Administrasi Publik, dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Nah, di bagian pertama kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih Pancasila sebagai sistem etika itu? Nah, Pancasila sebagai sistem etika yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan dalam menampilkan sikap spiritualitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Oleh karena itu, di dalam sila-sila Pancasila kita mampu mencerminkan perilaku yang saleh, utuh, sopan, berwawasan moral dan juga akademis. Nah, di bagian kedua kita akan membahas pengertian etika Pancasila. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa sih pengertian etika? Etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dengan kata lain, etika berkaitan dengan perilaku baik yang dilakukan dengan kebiasaan sehari-hari, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Dan kebiasaan ini sering diwariskan secara turun-temurun. Nah, sekarang saya akan membahas etika Pancasila. Etika Pancasila. Apa sih etika di dalam Pancasila? Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan juga keadilan. Dan dari ini juga terkandung di dalam nilai-nilai yang ada di Pancasila, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Oke, kelima nilai ini yang akan membentuk sikap dan juga perilaku rakyat Indonesia. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa dan negara kita pada saat ini. Contohnya yaitu pertama, banyaknya kasus korupsi yang melemahkan kehidupan berbangsa. Yang kedua, aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Yang keempat, kesenjangan antara masyarakat miskin dan juga masyarakat kaya. Dan yang kelima adalah ketidakadilan hukum. Nah, maka dari itu, etika Pancasila sangat diperlukan di dalam hal ini. Sebab berisikan tentang tuntutan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dan sekarang saya akan membahas apa sih contoh-contoh etika di dalam Pancasila agar kita dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh itu sebagai berikut. 1. Menerapkan sikap jujur, peduli, saling memahami, menghargai, mencintai, tolong-menolong di antara sesama manusia dan rakyat Indonesia. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan juga efektif. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi agar mampu berpikir secara logis, rasional, kritis, dan juga objektif. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan para tokoh pendiri negara Indonesia. Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, diri sendiri, dan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, liberalisme, rasionalisme, komunisme, dan masih banyak lagi. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Arti ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna
memiliki pengertian secara menyeluruh tentang kebijaksanaan. Dan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena filsafat sebagai hasil perundungan jiwa yang dituangkan dalam satu sistem. Pengertian filsafat secara umum adalah hasil berpikir yang dalam dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, dan juga bijaksana. Jadi kesimpulannya teman-teman, Pancasila merupakan satu kesatuan, baik itu dari segi etika dan dari segi filsafat yang utuh dan juga bulat. Dan nilai-nilai ini pasti saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dan saya juga mengajak teman-teman semua agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, agar kita sebagai rakyat Indonesia memiliki satu kesatuan dan berbangsa yang sama. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Saya Indonesia dan saya Pancasila.